Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas yaitu tentang cabai. Di sini merupakan kondisi cabai kita tanam di saat musim hujan. Jadi sobat, di saat kita menanam cabai dalam kondisi hujan, ada dua faktor yang mesti kita perhatikan, dan ini harus benar-benar teliti. Jadi yang pertama sobat, yang perlu kita perhatikan adalah kondisi lahan. Kenapa begitu? Cabai yang kelebihan air membuat cabai kebanyakan akan mati. Maupun kadang kuning, layu, ujung-ujungnya akan mati. Oleh karena itu sangat penting untuk kita perhatikan. Tapi alhamdulillah, lantaran kita ini menanam dalam kondisi tanah miring, sehingga tidak membuat genangan air. Sebab bisa melihat karena saya perhatikan kemarin banyak sekali saya menanam cabai di situ, di ujung situ mungkin hampir 1000. Tapi lantaran kondisi sering hujan, walaupun kadang sudah berbulan kita nanam, susah kali untuk tumbuh subur, bahkan kuning, ujung-ujungnya mati. Sedangkan di sini berbeda. Di sini alhamdulillah tumbuh lumayan bagus. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah hama. Sobat, di saat hujan seperti ini kebanyakan hama akan keluar. Meskipun kadang kita menyemprot sebelum hujan, di saat hujan maka obat pun akan hilang. Oleh karena itu setelah hujan alangkah bagusnya kita untuk mengontrol tanaman kita supaya kita bisa melihat kondisi tanaman, apa perlu kita menggunakan insektisida. Karena kalau sudah hujan seperti ini, hama pun akan mudah menyerang, karena juga akan kelaparan juga. Jadi langkah bagusnya sesudah hujan untuk sobat perhatikan, untuk sobat kontrol kondisi tanaman. Jadi sobat, ini ada hal yang benar-benar kita untuk memperhatikan, itu cabai seperti ini. Cabai yang kondisi masih kecil seperti ini di saat hujan, maka percikan tanah akan menempel di cabai. Ini akan membuat cabai susah untuk berkembang. Sobat bisa memperhatikan jika ada dua cabai, yang satu bersih daripada tanah yang menempel, yang satu menempel tanah. Sobat bisa memperhatikan lebih mana lebih bagus antara keduanya. Makanya oleh karena itu di saat musim hujan ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau ini kita biarkan, maka cabai akan susah untuk berkembang lebih baik. Karena kita lihat dari kondisi daunnya, daun kayak gini, ini adalah bentuk cabai yang mudah berkembang baik. Sobat bisa memperhatikan sendiri. Oleh karena itu sobat, alangkah bagusnya untuk dicucikan ini. Di sini saya sudah menyediakan air. Sobat bisa cucikan. Supaya tanah yang nempel di batang maupun di daun benar-benar jatuh. Ini jangan dibiarkan sobat. Ini kalau dibiarkan susah berkembang cabai. Usahakan untuk membersihkan di area pucuknya. Di area pucuk ini harus benar-benar bersih. Karena kalau cabai yang masih pendek seperti ini, yang masih dekat dengan tanah, di saat hujan deras, ini percikan tanah akan menempel. Itu yang harus kita perhatikan di saat kondisi hujan. Seperti ini. Tanah kan juga akan menempel. Sobat lihat. Di saat tanah menempel,
daun pun akan turun. Nah, kalau dibiarkan, ini akan menguning juga sobat. Makanya langkah bagusnya kita cuci supaya tidak membuat kerusakan yang besar. Adapun soal penyemprotan, nah di sini saya menggunakan insektisida. Nah, meskipun kita tidak menyemprot seluruhnya, karena ini adalah kondisi masih sedikit, setidaknya membuat hama menjadi takut. Nah, kita semprot aja sebagian, dahan-dahan. Nah, di sini sobat bisa melihat. Nah, kan keluar juga dia habis hujan. Kalau itu kita semprot ya. Jadi sobat, yang harus kita perhatikan adalah untuk kebersihan tanah ini sangatlah penting. Nah, apalagi kita tidak membuat bedeng. Kenapa untuk membersihkan lahan tanah daripada rumput itu sangat penting? Seringkali hama itu bermain di rumput. Nah, jika rumput berdekatan dengan cabai, bukan tidak ada kemungkinan, bahkan kemungkinan besar cabai pun juga akan ikut diserang oleh hama. Makanya usahakan untuk membersihkan lahannya. Setidaknya itulah salah satu cara untuk mengendalikan hama. Alhamdulillah, sini sudah mulai berbunga. Ini adalah usia cabai yang kurang lebih 3 bulan. Nah, karena kita kemarin menggunakan pupuk SP36, karena salah satu fungsi daripada pupuk SP36 itu adalah cepat berbunga. Nah, ini adalah tunas-tunas yang baru. Ini adalah tunas baru semua sobat, karena ini terpotong. Nah, jadi adalah begini cara merawat cabai di saat kondisi hujan, adalah menjaga hama dan menjaga kondisi tanah supaya tidak membuat genangan air. Karena jika membuat genangan air di cabai ini sangat-sangat ada risikonya sangat besar. Cabai bisa saja membuat kematian, sehingga kita pun tidak mendapat hasil panen. Nah,
Karena sini ada satu juga contoh. Di sini sobat merupakan tempat bisa mengalir air. Nah, di saat hujan deras, di sini ada area mengalir air. Sementara ini terlalu dekat dengan padida ini, sebab bisa melihat ini juga ikut mati. Makanya karena itu kita harus benar-benar memperhatikan kondisi lahan. Karena cabai kelebihan air akan membuat mati. Kekurangan air bisa saja membawa cabai keriting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.